Selain lithium ferrofosfat, ditanya juga soal greenflation atau green inflation kepada cawapres nomor urut 03 di sini. Langsung saja saya tanyakan kepada Mas Imam. Mas Imam, lagi-lagi agak kurang maksimal untuk dijawab istilah kata-kata sulit. Kiranya dihindari, tapi ternyata masih jadi jurus ini. Ditanggapi dong. Pertama, alhamdulillah publik rasanya puas dengan penampilan Prof. Mahfud. Banyak tokoh komunikasi juga secara substansi Prof. Mahfud paling unggul kemarin. Dan ini semacam mengkonfirmasi pengabdian panjang Pak Mahfud MD di pemerintahan lebih dari 20 tahun. Pernah di legislatif, yudikatif, eksekutif. Itu sangat kami syukuri Prof. Mahfud melampaui ekspektasi kami, tenang, bisa menghadapi godaan-godaan dari Mas Gibran yang sesungguhnya tidak layak, tidak pantas ditaruh pada forum debat sebesar cawapres dan calon presiden. Dan kalau soal istilah-istilah itu, meskipun dianggap Mas Gibran tidak menjawab sampai mengeluarkan semacam gestur yang terasa tidak menghormati lawan debat, apalagi yang dilawan itu kan seorang profesor, orang yang lebih tua gitu ya, tetapi gestur Mas Gibran dirasa oleh banyak orang merendahkan gitu ya. Tapi apapun gesturnya Prof. Mahfud dengan sabar, dengan tenang, dengan mapan justru menerangkan sesuai dengan yang ditanyakan Mas Gibran. Kalau teman-teman nggak percaya atau nih saya seneng kemarin yang nonton debat banyak teman-teman zilenial dan millennials ya, gampang kok googling aja apa itu green inflation. Kemudian disatukan atau dicek apa omongan Pak Mahfud. Itu literally apa yang dijawab Mas Gibran, itu dijawab Pak Mahfud 100%, bahkan melampaui. Tapi mungkin Mas Gibrannya sepertinya yang belum paham konteksnya, akhirnya justru bukannya menghargai jawaban lawan dan memberikan argumentasi yang lebih baik, justru cenderung memberikan call gitu ya, atau gestur tubuh yang rasanya tidak pantas. Dan banyak gitu ya yang bilang adab itu di atas ilmu, dan tampaknya Mas Gibran masih butuh banyak sekali waktu untuk memantaskan diri pada posisi yang sekarang. Jadi kami prihatin sekali orang dengan sebuah privilege yang luar biasa begitu ya, menjadi wali kota baru 2 tahun, kemudian pada proses pemilihannya hampir bertanding dengan kota kosong, kemudian sekarang udah dapat privilege dari MK, kemudian sekarang diberikan kesempatan untuk ide-idenya didengar oleh masyarakat, tapi yang diberikan malah kualitasnya baru segitu gitu. Padahal saya yakin anak bangsa di Indonesia banyak sekali yang kapasitasnya melampaui itu rasanya. Ya, Mbak Putri tanggapi dong, selain singkatan dianggap kurang respek kalau menghormati nih, karena ada gestur-gestur yang dianggap Mas Imam ini nggak layak lah, ini seperti apa? Ya. Kalau kita lihat justru Mas Gibran lah yang pertama kali yang bilang kayak gitu. Masyarakat dikatakan juga beranggapan seperti itu. Bagaimana Mbak Putri? Kalau kita lihat semalam habis selesai debat kan Mas Gibran langsung menyalami satu-satu, beliau cium tangan bahkan kan, dan itu menunjukkan bahwa apapun yang terjadi di forum debat buat beliau itu sudah selesai dan tidak dipersonalisasi gitu kan. Jadi itu ada baiknya juga kita-kita yang menonton, kita ini pemirsa, juga fokus pada isi konten dari debat itu semalam, yaitu terkait dengan isu-isu yang sangat penting untuk keberlanjutan Indonesia. Dan semalam kalau kita lihat Mas Gibran ini kan juga menunjukkan perhatian yang bahkan tidak pernah kita lihat sebelumnya, nawarin donat ke istrinya Mas Anies misalnya gitu. Terus udah gitu ada anggota KPU yang tidak sengaja terjatuh, beliau sampai lari buat memegangi tangannya gitu. Ini kan hal-hal yang sebenarnya juga perlu kita apresiasi, adab di atas segalanya, ya itu menurut saya salah satu hal yang juga bisa dilihat gitu dari Mas Gibran semalam. Ya. Mas Nyarwi komentarin dong, sebenarnya istilah singkatan masih digunakan, tapi dijabarkan singkatannya, jadi tidak kemudian asal singkatan saja. Ini masih tetap dipilih menjadi jurus, berarti jitu dong dari paslon 2 seperti apa? Ya, saya lihat kalau khusus paslon 2 ini timnya juga cukup serius ya merancang strategi ya. Karena debat itu kan panjang ya, 6 segmen, dan untuk menarik perhatian audiens dengan tema yang kompleks dan sebanyak itu, saya kira itu persoalan yang tidak mudah. Ya, apalagi misalnya di tiap segmen jenisnya beda-beda, termasuk 3 segmen terakhir ada interaksi itu. Nah, ini yang saya lihat cawapres nomor 2 dan juga timnya
untuk yang debat semalam menurut saya relatif berhasil. Kenapa? Bahkan termasuk paling berhasil dalam konteks begini. Kalau kita bicara, kita nggak ngomong substansi ya, nggak ngomong konteks besarnya, tetapi saya ngomong dari aspek performa komunikasinya. Debat yang bagus itu kan debat yang buper ya, membuat perhatian sama baper, membawa perasaan. Kenapa? Karena kira-kira begini, topik yang berat itu kan tidak semua orang mau memperhatikan atau peduli. Jadi apalagi isu tema pilpres ya, dari pembangunan berkelanjutan, energi, agraria, masyarakat adat dan seterusnya yang kompleks banyak itu. Nah itu kan harus disampaikan dengan cara yang bisa menarik perhatian. Nah memang banyak kelemahan tentu saja saya lihat. Kenapa? Karena menjelaskan hal yang makro, normatif, policy itu sampai ke mencari istilah yang tepat, gimmick, bahkan sampai cara membuat pertanyaan yang baik misalnya, itu akan menjadi perdebatan orang itu sendiri. Tetapi paling tidak menggunakan cara-cara dan strategi mencari perhatian itu penting. Termasuk juga sesama, karena ini berdebat kan, satu sama lain kan, dengan lawan debat juga tentunya. Nah, ada dua, lawan debat juga pasti akan tadi mencari perhatian gitu, dan bahkan bisa memancing perasaan kan gitu. Nah, tadi pertanyaannya apakah karena debat itu pasti bias penilaiannya, apakah misalnya ini merasa termancing apa tidak, merasa rugi apa tidak, merasa ini yang lebih unggul apa tidak. Nah, saya tidak ngomong pada aspek substansinya, tetapi saya lihat ada kecenderungan seperti itu, Cak. Jadi kalau kita lihat tentu saja ada ekspektasi yang berbeda tiap pemilih ya. Dari misalnya generasi Z, ya generasi milenial, generasi di atas, itu juga punya standar yang beda-beda. Ya kalau misalnya etika misalnya, mungkin bisa jadi contoh tadi, mungkin Gibran gitu dari sisi argumen dianggap oke lah, make sense gitu ya. Contoh begitu. Walaupun ada yang mengkritik itu tidak make sense beberapa hal misalnya. Tetapi dari sisi cara menyampaikan dianggap kurang sopan. Nah itu juga. Tapi ada juga generasi yang lain atau mungkin pemilih dari budaya lain menganggap itu nggak masalah kok, biasa aja. Kita dalam debat itu juga biasa gitu. Nah kalau sama persis Cak, misalnya kalau di masyarakat barat misalnya, orang di forum debat akademik itu profesor sama nggak profesor biasa saja. Tapi di Indonesia itu juga berbeda kan gitu. Nah ini contoh budaya gitu. Nah ini yang kemudian memunculkan kontroversi-kontroversi, termasuk tadi pasca debat menghasilkan debat. Nah ini juga sama-sama berhasil nih tiga-tiganya kalau ini. Paling enggak akan dibicarakan banyak orang kan. Baik, selain memang istilah kata-kata yang tidak awam ya didengar di pendengaran kita pemirsa yang dilontarkan oleh paslon nomor 2, tapi ternyata debat semalam ini juga ada jurus serangan balik juga dari paslon 1 dan juga paslon 3 pemirsa, soal bahwa tidak perlu dijawab, ini ngawur, bahkan juga ini diskusi bukan main tebak-tebakan. Nanti ditanggapi usai jeda berikut sesaat lagi.